Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aturan kosinus dan saya akan membahas 3 contoh soal terkait aturan kosinus ini. Mari kita belajar bersama. Aturan kosinus berlaku pada segitiga sembarang. Kita misalkan ada sebuah segitiga sembarang ABC. Lalu, panjang sisi BC di depan sudut A kita namakan dengan penamaan panjang sisi satu huruf sesuai dengan nama sudut di depannya. Jadi panjang sisi BC itu adalah sama dengan panjang sisi A, kita tulis A kecil. Lalu panjang sisi AC di depan sudut B kita namakan dengan panjang sisi B, kita tulis B kecil. Lalu panjang sisi AB di depan sudut C kita namakan dengan penamaan C kecil. Panjang sisi AB jadi sama dengan C kecil. Nah, aturan kosinus bisa kita gunakan untuk menghitung salah satu sisi ketika dua sisi yang lain dan sudut yang dihapitnya diketahui. Misalnya begini, kita akan menghitung panjang sisi A ketika panjang sisi B, panjang sisi C, dan sudut A diketahui. Aturan kosinusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C dikali dengan cos sudut A. Begitu juga kalau kita mau menghitung panjang sisi B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali A kali C dikali dengan cos sudut B. Begitu juga kalau kita mau menghitung panjang sisi C. Aturan kosinusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B dikali dengan cos sudut C. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi kalau misalnya kita yang ditanya di soal adalah besar salah satu sudut ketika ketiga sisinya diketahui, maka kita bisa mengubah aturan kosinus ini. Misalnya yang aturan pertama yang saya tuliskan, kita bisa menentukan besar sudut A dengan menghitung terlebih dahulu nilai dari cos A. Ini kita rubah secara aljabarnya. Cos A menjadi rumusnya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 dikali B dikali C. Nah, begitu juga dengan cos B. Ini akan kita tulis menjadi cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 dikali A dikali C. Begitu juga bentuk yang ketiga ini kita bisa hitung cos sudut C dengan rumus sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 kali A dikali dengan B. Nah, inilah aturan kosinus. Kita lihat contoh yang pertama. Pada segitiga ABC diketahui panjang AC sama dengan 8 cm dan AB sama dengan 12 cm. Jika besar sudut BAC sama dengan 60 derajat, tentukan panjang BC. Nah, untuk menjawab, pertama kita gambarkan sketsa segitiganya. Kita gambar sembarang ya. Ini misalnya kita tulis segitiga ABC. Lalu kita tuliskan apa saja yang diketahui. Diketahui di soal AC sama dengan 8 cm. Kita tulis di sini AC sama dengan 8 cm. Kemudian AB sama dengan 12 cm. Berikutnya yang diketahui adalah besar sudut BAC. Di sini ya. Besar sudut BAC adalah 60 derajat. Nah, yang ditanya di soal itu adalah panjang BC. Ini yang ditanya. Nah, panjang BC di sini dia ada di depan sudut A, berarti panjang BC itu sama aja dengan panjang sisi A kecil saya tulis. Nah, berikutnya AC di sini sama dengan panjang sisi B karena di depan sudut B, lalu panjang AB 12 cm ini sama dengan panjang sisi C kecil karena ada di depan sudut C. Maka aturan kosinus yang bisa kita gunakan, kita akan menentukan panjang sisi A dengan menuliskan aturan kosinusnya. A kuadrat ini sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C dikali dengan cos sudut A. Nah, kita tinggal substitusikan nilai-nilainya. B nilainya 8, jadi B kuadrat berarti sama dengan 8 kuadrat ditambah C kuadrat berarti 12 kuadrat dikurang 2 dikali B 8 dikali C 12 dikali dengan cos sudut A. Sudut A di sini besarnya 60 derajat. Jadi cos A sama dengan cos 60 derajat. Ini tinggal kita selesaikan.
8 kuadrat 64 ditambah 12 kuadrat 144 dikurang, ini saya biarkan dulu ya, 8 kali 12 96, kemudian cos 60 nilainya sama dengan setengah. Nah 2 dikali setengah nilainya 1, maka ini tinggal diselesaikan. 64 tambah 144 sama dengan 208 dikurang dengan 96, maka diperoleh nilai A kuadrat itu sama dengan 112. Nah, A-nya sama dengan akar dari 112 cm. Ini tinggal kita sederhanakan, bisa kita sederhanakan dalam bentuk akar. A itu sama dengan akar dari 16 dikali 7, maka A sama dengan 4 akar 7 cm. Atau kalau misalnya kita mau rubah ini menjadi bentuk desimal, kita tinggal hitung nilai dari akar 112 itu sama dengan 10,583 cm. Nah, inilah jawaban untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Pada segitiga KLM, diketahui panjang KL sama dengan 12 cm dan KM sama dengan 6 cm. Jika besar sudut LKM sama dengan 120 derajat, tentukan keliling segitiga KLM tersebut. Nah, pertama kita juga harus menggambarkan sketsa segitiganya. Saya tuliskan di sini segitiga, saya sudah gambarkan sketsanya. Saya tuliskan ini adalah segitiga KLM karena sudut K-nya adalah sudut tumpul ya, 120 derajat. Nah, kita tuliskan apa yang diketahui di soal. Pertama, KL sama dengan 12 cm. KL di sini sama dengan panjang sisi M. Saya tulis M kecil sama dengan 12 cm. Kemudian KM itu sama dengan 6 cm. KM sama dengan panjang sisi L. Ini sama dengan 6 cm. Lalu sudut LKM ini sama dengan 120 derajat. Nah, yang ditanya adalah keliling segitiga KLM. Untuk bisa menghitung keliling segitiga KLM, kita harus terlebih dahulu menentukan panjang sisi LM dengan menggunakan aturan kosinus. Panjang sisi LM di sini yang ditanya ini sama dengan panjang sisi K. Jadi ini kita cari terlebih dahulu ya dengan menggunakan aturan kosinus. K kuadrat ini sama dengan L kuadrat ditambah dengan M kuadrat, kemudian dikurang 2 kali L dikali M dikali dengan cos sudut K. Maka ini tinggal kita substitusi nilainya. L nilainya 6, berarti L kuadrat 6 kuadrat ditambah M kuadrat berarti 12 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 12 dikali dengan cos sudut K sama dengan cos 120 derajat. 6 kuadrat nilainya 36, 12 kuadrat 144 dikurang 2, saya berikan 2-nya. 6 dikali 12 sama dengan 72. Nah, cos 120 derajat ini ada di kuadran 2. Berarti cos 120 derajat sama dengan min cos 60. Berarti nilainya sama dengan min setengah. Lalu ini kita kalikan. Negatif 2 dikali negatif setengah nilainya 1. Berarti ini jadi positif nanti ya. Maka ini nilainya sama dengan 36 tambah 144 sama dengan 180 ditambah dengan 72. Maka K kuadrat yang kita dapatkan di sini adalah 252. K-nya sama dengan akar dari 252 cm. Atau ini bisa disederhanakan. K di sini sama dengan akar dari 4 dikali 63. Maka K-nya sama dengan 2 akar 63 cm. Atau kalau mau kita jadikan ke desimal, kita tinggal hitung akar 252 itu sama dengan 15,87 cm. Nah, kalau kita sudah mendapatkan panjang sisi K, maka kita tinggal hitung keliling segitiga KLM, yaitu dengan cara menjumlahkan ketiga sisinya. Jadi keliling segitiga KLM di sini sama dengan panjang sisi L ditambah dengan panjang sisi M ditambah dengan panjang sisi K. Pertama, ini sesuai dengan apa yang tertulis kalau dia pilihan ganda ya. Kalau misalnya dalam bentuk desimal, kita jumlahkan dalam bentuk desimal. Kalau dalam bentuk akar sederhana, berarti kita tuliskan dalam bentuk akar sederhana. Misalnya pertama kita pakai yang desimal. Berarti ini L-nya 6 cm ditambah M-nya 12 cm
ditambah dengan K-nya tadi adalah 15,87 cm. Maka keliling segitiga KLM ini sama dengan 33,87 cm. Atau kalau kita tadi menggunakan bentuk yang akar 2 akar 63, berarti kita tinggal selesaikan. Atau keliling segitiga ini, keliling segitiga KLM ini sama dengan 6 cm ditambah 12 cm ditambah dengan, nah, panjang sisi K-nya kita biarkan dalam bentuk 2 akar 63 cm. Maka jawabannya kalau dalam bentuk akar berarti 6 tambah 12, ini 18 ditambah 2 akar 63, satuannya cm. Jadi ini tergantung di pilihan gandanya. Bisa jawabannya 33,87 cm atau 18 tambah 2 akar 63 cm. Nah, inilah jawaban untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Tentukan sinus sudut terkecil dari segitiga yang panjang sisinya 5 cm, 6 cm, dan akar 21 cm. Untuk menjawab, pertama kita gambar segitiganya. Ini bebas saja, misalnya saya gambar seperti ini, sketsa segitiganya. Penamaannya juga bebas, saya misalkan ini adalah segitiga A, B, C. Panjang sisinya juga misalnya saya tuliskan 5 cm itu adalah panjang sisi AC atau sama dengan panjang sisi B, ini 5 cm. Kemudian 6 cm itu adalah panjang sisi AB atau C, sama dengan ini 6 cm. Kemudian akar 21 cm itu untuk panjang sisi BC atau A. Ini sama dengan akar 21 cm. Nah, pertama yang perlu kita ketahui, akar 21 cm itu sama dengan 4,58 cm. Nah, kata kunci di sini yang ditanya adalah sin sudut terkecil. Untuk bisa menentukan sin sudut terkecil, pertama berarti di antara ketiga sudut pada segitiga ini kita harus tahu yang mana yang merupakan sudut terkecil. Nah, cluenya pada sebuah segitiga, sudut terkecil itu berada di hadapan sisi panjang sisi yang terpendek. Dalam hal ini, sisi yang terpendeknya adalah akar 21 cm, sama dengan 4,58 cm. Berarti panjang sudut yang kita akan cari itu adalah sudut A, karena ada di depan sisi yang terpendek yaitu akar 21 cm. Berarti untuk menentukan sin sudut terkecilnya, karena yang bisa kita gunakan di sini adalah aturan kosinus, pertama kita cari dulu cos sudut A, berikutnya baru kita bisa menentukan sin sudut A. Oke, kita gunakan aturan kosinus untuk menentukan cos A. Rumusnya cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 dikali B dikali dengan C. Kita tinggal substitusi. B-nya adalah 5, berarti 5 kuadrat. C-nya 6 kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti ini akar 21 kita kuadratkan. Per 2 kali B kali C. 2 kali 5 dikali dengan 6. Kita tinggal selesaikan. B kuadratnya 5 kuadrat 25 ditambah dengan 6 kuadrat 36, kemudian akar 21 dikuadratkan sama dengan 21 per 2 kali 5 kali 6 sama dengan 60. 25 dikurang 21 4 tambah 36 40. 40 per 60. Maka kita dapat di sini cos A-nya kita sederhanakan sama-sama bagi 20, berarti nilainya 2/3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan perbandingan untuk cos A sama dengan 2/3, maka kita tinggal menentukan sin sudut A-nya tadi. Kita gambar terlebih dahulu segitiganya. Di sini segitiga siku-siku. Nah, kita tentukan sudut A-nya di mana? Misalnya saya tuliskan di sini sudut A. Cos A sama dengan 2/3. Cos itu samping per miring, berarti ini nilainya 2, sisi miringnya 3. Maka kita dapat di sini adalah akar dari 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 9 dikurang 2, berarti akar 5. Nah, karena yang ditanya tadi adalah sin, maka kita tinggal tentukan di sini. Sin sudut A itu sama dengan sin demi depan per miring sama dengan akar 5/3, atau kita tulis menjadi 1/3 akar 5.
Inilah sin sudut terkecil yang ditanyakan pada contoh soal yang ketiga. Jadi sin sudut terkecilnya adalah sin di depan sin sudut di depan sisi yang terpendek. Dalam hal ini adalah sin sudut A, nilainya 1/3 akar 5. Demikianlah penjelasan saya mengenai aturan kosinus. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.